Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Seluruhnya siap, gerak. Memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat belajar? Masih. Kalau saya bilang kelas 11 khusus, kalian bilang semangat, fokus. Kelas 11 khusus? Semangat, fokus. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Saya absen dulu ya. Aditya Rumi Purnomo, Andi Aura, Jiha, Cici Rahayu Rahmadani, Diani, Iva, Keisha, Husnul Hatimah Yunus. Sebelum kita membahas materi hari ini, ada yang masih ingat materi pekan sebelumnya? Masih. Siapa satu orang yang bisa? Yang berani? Ya, silahkan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Mulyana Sauyana. Adapun materi pekan lalu yaitu motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Ya, pada pekan lalu itu kita sudah membahas mengenai motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Hari ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Kalau berbicara mengenai pendapatan nasional, apa yang ada di benak adik-adik? Apa yang pertama kali muncul di pikiran adik-adik mengenai pendapatan nasional? Apa sih itu pendapatan nasional? Ada yang tahu? Ya, silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Guru Fargasa. Jadi pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh lembaga keluarga suatu negara dalam. Ya, betul. Ada yang lain yang mau mengemukakan pendapatnya? Ya. Pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa bunga, dan keuntungan yang diterima tahunan oleh masyarakat. Ya, betul sekali. Adapun pendapatan nasional secara umum yaitu jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam periode tertentu. Ada yang bisa ulangi? Ya, coba angkat tangannya yang lebih berani. Ya. Perkenalkan, nama saya Yadi. Jadi pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu negara dalam periode tertentu. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Jadi, adapun tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional, yang pertama yaitu mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam satu tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Selanjutnya, manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui struktur perekonomian negara. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar negara. Yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang kelima, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Sampai sini mengerti? Mengerti. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional
Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Yang kedua, konsumsi dan apa itu saving? Ya, tabungan. Yang ketiga, investment. Ya, betul sekali. Adapun konsep pendapatan nasional yang pertama yaitu GDP. Ada yang tahu apa itu GDP? Ya, Gross Domestic Product. Kemudian GNP, ada yang tahu? Ya, Gross National Product. NNP? Ya, Net National Product. NNI? PI? DI? Ya. Adapun pengertiannya GDP, Gross Domestic Product, atau dengan bahasa Indonesianya yaitu Produk Domestik Bruto, adalah jumlah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Adapun yang dimaksud dengan GNP atau Gross National Product dengan kata lainnya yaitu Produk Nasional Bruto, yaitu seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya yaitu NNP, Net National Product. Net National Product yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan. Selanjutnya NNI, Net National Income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya PI, Personal Income, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Selanjutnya, disposable income, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Adapun metode perhitungan pendapatan nasional terbagi 3. Yang pertama yaitu metode produksi, di mana di sini nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun. Metode yang kedua yaitu metode pendapatan, di mana seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Metode pengeluaran, di mana jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, RTP, RTG, dan RTLN. Kemarin sudah dipelajari itu apa itu RTK? Iya, RTP? RTG? RTLN? Ya. Adapun rumusnya yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi dikurang pengeluaran pemerintah ditambah investasi ditambah ekspor dikurang impor. Bisa dilihat di atas rumusnya. Selanjutnya pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran
dan tingkat pembangunan suatu negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin semakin makmur negara tersebut. Adapun untuk menghitung pendapatan per kapita, yaitu gross national product dibagi dengan jumlah penduduk. Ya, itulah tadi materi untuk hari ini. Sekarang latihan soal di mana saya bagi 6 kelompok. Apakah sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, jadi di sini kelompok berapa? 1. Di sini? 2. Sini? 3. Mengenai pendapatan nasional. Jadi di sini itu penting untuk adik-adik saling berkolaborasi. Kerja nah? Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai hasil diskusinya? Sudah. Nah, siapa kelompok yang mau tampil? Siapa kelompok yang sudah selesai dan bersedia untuk menjelaskan ke teman-temannya contoh soalnya? Kelompok berapa? Ya, silakan naik. Temannya. Jadi betul ya, ini contoh soal metode pengeluaran. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPA khusus. Semangat fokus. Ya, terima kasih. Baik adik-adik, sekarang saya akan melaksanakan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan tulis di buku tugasnya adik-adik. Yang pertama yaitu, apa yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran hari ini. Jadi soal yang pertama yaitu, apa yang Anda dapatkan terkait pelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan terkait pembelajaran hari ini? Yang kedua, apa yang kalian sukai selama mengikuti proses pembelajaran? Yang ketiga, apa yang kalian tidak sukai terkait pembelajaran hari ini? Yang keempat, saran yang dapat diberikan. Silakan dikerja kemudian dikumpul. Yang sudah selesai, silakan dikumpul. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalian yang semangat belajar ya. Ada yang tahu arti dari ini di atas? Tidak ada lift menuju sukses. Kalian harus naik tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.